Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau coba jelasin ulang ya, atau tepatnya sih ngeralat ya. Iya, ngeralat jawaban yang pernah aku kirim di grup Math Club 22 tentang teori graf ya. Yang soalnya itu gini. Jadi ada gambar graf. Terus pertanyaannya itu berapa banyak pohon rentang atau pohon pembangun dari graf berikut. Nah, mungkin bagi teman-teman yang angkatan 22 atau ya sekarang ini semester 2 ya, belum belajar graf di mata kuliah ya. Graf itu ada di mata kuliah matematika diskrit semester 2 sama mata kuliah pilihan teori graf semester 4. Mungkin teman-teman belum belajar ya di disnya ya, atau ada yang udah belajar graf. Nah, tapi sebelumnya kan kita udah pernah belajar di kelas Math Club, kalau nggak salah waktu itu 1 kali udah ya. Walaupun yang dibahas masih dasar-dasar aja sih, masih kayak pengenalan gitu. Nah, di graf ini selain dia itu hitung-hitungan, terus ada banyak teorema-teorema, di graf ini juga ada banyak istilah-istilah yang teman-teman harus tahu gitu tuh. Aku coba recap ulang ya istilah-istilahnya, mulai dari istilah apa itu graf, terus apa itu titik, apa itu sisi, apa itu jejak, jalan, lintasan, sirkuit atau sikel, terus pohon rentang, hutan dan sebagainya. Pokoknya ada banyak. Tapi di sini aku coba jelasin ulang dikit aja yang berhubungan sama soal ini. Pertama itu istilah graf itu sendiri. Graf itu gambar atau pola yang merupakan gabungan dari titik atau simpul atau vertex dengan tepi atau sisi atau edge. Nah, jadi ini yang titik-titik ini kan yang punya label V1, V2, V3, V4 sama V5 ini titik gitu disebutnya, atau simpul atau bisa juga vertex. Terus yang garis-garisnya ini tuh disebutnya tepi atau sisi atau edges gitu tuh. Jadi terserah teman-teman sih enaknya mau gimana nyebutnya, sama aja. Terus ada istilah sirkuit atau sikel. Nah, sirkuit atau sikel ini lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ini simpul ya, ini bukan lintasan. Terus ada loop. Loop ini sama aja disebutnya tuh gelang gitu tuh, atau sisi yang ngebentuk lingkaran. Terus ada pohon. Pohon ini graf tidak berarah yang terhubung, tidak punya loop, dan tidak mengandung sirkuit atau sikel. Dan terakhir ini ada istilah pohon rentang. Nah, pohon rentang ini adalah subgraf atau graf bagian dari graf G yang mempunyai pohon, yang merupakan pohon dan memuat semua titik pada graf G tersebut gitu tuh. Oke, ini contohnya. Ini contoh-contoh graf ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ini semuanya itu adalah graf. Nah, perbedaannya kalau yang pertama ini disebutnya graf kosong atau graf nol, karena dia itu hanya mempunyai satu simpul dan dia tuh nggak punya sisi atau derajat simpulnya tuh 0 gitu. Jadi disebutnya graf nol. Gambar yang kedua ini graf yang mempunyai 3 simpul, V1, V2, V3, dan 2 sisi. Pertama ini jelas ya, sisi yang menghubungkan V1 dan V2, terus kedua ini sisi yang menghubungkan V2 ke V3. Nah, ini namanya graf terhubung. Kalau yang ketiga, nah ini perhatiin, ketiga ini mirip sama gambar kedua, cuman bedanya di graf ketiga ini dia ada tambahan titik V4. Tapi V4 ini nih nggak terhubung sama titik lainnya di graf ini gitu tuh. Jadi graf gambar 3 ini namanya graf tak terhubung. Jadi kalau ini terhubung, ini tidak terhubung. Paham ya bedanya ya? Lanjut yang keempat, ini namanya graf sikel karena dia punya sikel atau sirkuit. Nah, tadi kan sikel atau sirkuit itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama ya. Ibaratnya tuh kayak kita start di titik V1, kita tuh bakal balik lagi atau finish lagi tuh di titik V1 itu gitu tuh. Jadi dari V1 berangkat ke V2, berangkat ke V3, dari V3 ini kita berangkat lagi ke V1. Balik lagi kan dia, kenapa? Karena dari V3 ini kan ada
garis atau sisi atau ibaratnya itu jalan gitu tuh yang menghubungkan dari V3 ke V1. Lanjut nomor 5 ini namanya graf berarah karena dia punya arah yang digambarin di anak panah ini ya, jelas ya. Terus gambar terakhir ini dia punya loop itu ini ya, gelang yang bulat tadi nih loop. Graf apa ya, tak sederhana gitu. Kalau graf sederhana itu kan nggak punya loop sama berarah, berarti kalau graf punya loop itu graf tidak sederhana. Nah, dari ke-6 graf ini yang merupakan pohon itu yang gambar nomor berapa? Nah, coba balik lagi ya pengertian pohon. Pohon itu kan ciri-cirinya dia tuh bukan graf berarah ya, bukan graf berarah, terus dia tuh graf terhubung, nggak punya loop dan nggak punya sirkuit atau sikel. Nah, berarti di antara ke-6 ini kan yang merupakan pohon tuh yang gambar 2 ini kan. Nah, cuman ini, sisanya itu tidak memenuhi syarat pohon. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah ngasih tahu teorema ini ya, 2 teorema ini di grup ya, tentang graf. Sebenarnya ada banyak sih teorema tentang menghitung banyaknya pohon pembangun atau pohon rentang dari suatu graf gitu tuh. Cuman emang hanya berlaku untuk graf-graf tertentu gitu tuh. Sejauh ini sih sepengetahuan aku belum nemu gitu ya teorema yang menyebutkan rumus mencari banyaknya pohon rentang dari sembarang graf gitu tuh. Jadi aku nemunya ya teorema itu hanya berlaku untuk beberapa graf aja gitu, nggak di semua graf. Misalnya yang pertama ini kan teoremanya hanya berlaku untuk kalau misalnya graf G-nya itu pohon gitu kan. Terus yang kedua ini kalau misalnya graf G-nya itu graf sikel. Terus ada juga tuh teorema yang hanya berlaku tuh untuk graf yang merupakan graf lengkap itu tuh, graf lengkap. Isi teoremanya lupa sih spesifiknya gimana gitu tuh. Pokoknya tentang graf lengkap. Graf lengkap itu graf yang kayak gini nih. Ini graf lengkap 1 titik, graf lengkap 2 titik, graf lengkap 3 titik, 4 titik, 5 titik. Graf lengkap itu graf yang apa ya? Titiknya itu terhubung ke semua titik di graf itu gitu tuh. Kayak misalnya ini V1 kan terhubung ke semua titik kan, dia terhubung ke V2, terhubung ke V3, terhubung ke V4. Ini juga sama. Nah, back to soalnya. Di sini kan kalau kita perhatiin ya, dia itu pohon atau bukan? Bukan kan, karena dia tuh punya yang namanya loop. Dia punya loop. Dan dia juga punya sirkuit atau sikel. Nih kalau kita lihat ya. Dari V3 ke V4 ke V5 nih, segitiga yang sebelah sini itu kan ngebentuk sirkuit kan. Terus segitiga yang sebelah sini nih dari V2 ke V3 ke V5 juga ngebentuk sirkuit. Terus yang segi 4 ini dari V2, V3, V4, V5 dia kan juga ngebentuk sirkuit. Jadi dia punya 3 sirkuit. Jelas dia bukan pohon. Itu pertama ya. Terus dia juga bukan graf sikel karena sebenarnya di sini emang ada sikel ya. Tapi yang dimaksud graf sikel itu sepengetahuan aku, kalau yang aku udah baca-baca gitu ya, graf yang bener-bener sikelnya itu cuma 1 gitu, terus nggak ada tambahan unsur apa-apa. Kayak contohnya ini. Mana? Oh ini. Kayak contohnya ini. Dia kan sikelnya itu cuma 1 kan. Dan dia nggak ada tambahan loop gitu, nggak ada tambahan sisi-sisi yang lain gitu. Ini namanya graf sikel. Ini sekaligus graf lengkap sih. Nah, tapi kalau misalnya yang ditanya di soal itu kan dia ada tambahan loop kan, terus ada tambahan sisi ini nih, gitu tuh. Dia tuh bukan graf sikel. Bukan termasuk graf sikel. Nah, karena bukan termasuk graf sikel, bukan merupakan pohon, graf lengkap juga bukan kan. Kalau kita mau ngitung banyaknya pohon rentang itu kita nggak bisa dapat teorema sih, jadi kita harus pakai manual hitungannya. Oke.
Ini cara ngitung manualnya. Kan pohon rentang itu subgraf ya, atau graf bagian dari graf G. Nah, dia itu harus memuat semua titik di graf G itu gitu tuh. Cuman emang ada sisi yang bakalan dihapus. Nah, karena ini tadi kita udah hitung sirkuitnya itu ada 3, berarti kita tuh harus ngehapus sebanyak 3 sisi dari graf ini. Yang pertama, kita tuh harus hapus loop ini. Kenapa? Karena kan kalau misalnya nanti di pohon rentangnya ada loop, kan berarti dia bukan pohon kan, karena punya loop gitu. Jadi loop ini nggak boleh ada gitu, harus di-cut gitu. Terus yang kedua, kita tuh nggak boleh menghapus sisi yang kalau misalnya kita hapus tuh nanti grafnya bakalan gak terhubung gitu, yaitu sisi ini nih, sisi yang hubungin V2 ke V1. Ini kan ada sisi kan. Nah, kalau misalnya kita putus sisi ini, kita hapus, kan nanti si V1 nya jadi gak terhubung kan. Nah, ini gak boleh gitu tuh. Oke. Nah, ini pohon rentangnya. Ini kan semua udah gak ada loop ya. Nah, ini yang pertama coba kita perhatiin ya. Yang pertama, ini dia loopnya udah kehapus. Oke, terus ada 3 sisi yang kehapus ya, loop sisi atas sama sisi yang diagonal kan. Terus dia juga udah memuat semua titik di graf ini kan, V1, V2, V3, V4, V5. Terus dia juga merupakan pohon karena kan dia nggak punya sirkuit. Nah, ini berarti memenuhi syarat. Terus yang kedua juga ini memenuhi syarat juga. Ini yang ketiga juga. Ini yang keempat, kelima, keenam. Ini sebenarnya memenuhi syarat sih. Nah, 7, 8. Jadi kita bebas mau ngehapus sisi apapun, sisi bagian manapun gitu tuh, selagi graf itu masih terhubung. Kalau sisi itu dihapus terus nggak ngebentuk sirkuit sama semua titik tuh tetap ke bawah gitu tuh, terus dia tuh merupakan pohon, itu nggak apa-apa, bebas gitu mau ngapus sisi manapun. Jadi totalnya ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pohon pembangun atau pohon rentang yang bisa terbentuk. Ini ada lagi nggak ya? Tapi setelah aku cari-cari sih kayaknya nggak ada sih, udah sih cuma 8 aja. Atau mungkin kalau nanti teman-teman misalnya dapat ya, kalau lebih dari 8 boleh aja di share gitu tuh. Oh ya, sama ini terakhir deh, untuk ini aja sih, nge-insight ini, teorema ini ya, 2 ini kalau misalnya kita bukti ini. Pertama, untuk graf G-nya, kalau misalnya graf G-nya itu pohon nih, ini contohnya, ini pohon itu ya kita ambil aja dari yang kita udah cari tadi kan, ini pohon. Nah, kalau misalnya kita mau nyari pohon rentangnya kan berarti kita harus menghapus satu sisi kan. Nah, kalau kita menghapus satu sisi kan berarti sisi ini kan kehapus, atau sisi yang sebelah sini kan. Nah, perhatiin kalau di sini dihapus kan jadi nggak terhubung, jadi dia nggak merupakan pohon gitu tuh. Yang tadinya pohon jadi bukan pohon. Nah, maka dari itu kalau misalnya pohon tuh di pohon rentangin lagi, itu dia cuma punya satu pohon rentang, yaitu dirinya sendiri gitu. Nah, teorema ini berlaku untuk pohon. Terus teorema yang kedua ini untuk graf sikel kan ya. Nah, ini contoh graf sikel. Nah, kita nyari pohon rentangnya kan. Kita pertama menghapus sisi bawah, kita menghapus sisi sebelah ini kanan ya, terus sebelah kiri. Nah, udah nggak ada lagi kan sisi yang mau kita hapuskan, karena jumlah sisinya aja cuma 3, jadi banyak ya pohon rentangnya juga 3. Ini sama untuk yang kalau misalnya graf sikel misalnya 4 titik gitu, pasti pohon rentangnya 4. Graf sikel 5 titik, pasti pohon rentangnya 5. Nah, coba aja teman-teman kalau misalnya ini penasaran, boleh coba dicoba sendiri gitu, nyari-nyari sendiri. Oke, kesimpulannya yang ini, soal ini jawabannya itu 8 ya, bukan 5, ralat. Ada 8 pohon rentang atau pohon pembangun. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti ya. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, boleh tanyain di grup aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.